setelah BGP di akhir sesi kita. Baik, terima kasih Pak Alfi. Jadi wifi ini, nah bayangkan free wifi. Ya, silakan bagaimana? Pak Alfi, ketika suaranya Terdengar Pak, terdengar. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu Makassar ini saya dalam perjalanan ke Jakarta tapi mampir di Makassar karena ada undangan dari Pak Alfi, ada undangan dari Pak Jabar dan ya. Jadi ya harusnya ada bukan terpaksa tapi memang karena satu kebahagiaan kalau kemudian bisa bergabung dengan Pak Jabar dan teman-teman, ada Ibu moderator kita yang semangat ini ya. Saya akhirnya sempatkan ke sini, insya Allah nanti tanggal 22 mungkin ya 22 saya sudah janjian dengan Pak Wali Kota Gual jalan-jalan ya di Kota Gual dan dari juga oleh Pak Bupati tadi, Bupati Maluku Tenggara, karena rupanya dengar Pak Wali Kota mau mengundang saya juga, Pak Bupati tidak mau kalah juga katanya mau ikut menyambut. Jadi saya usul Pak Kepala, ya. maaf saya kalau bisa Pak Walinya diajak untuk berkunjung ke komunitas belajar Fang Nanan Bok-Bok ini Pak, karena siap. Komunitas pertama di Kota Tual yang berani berbagi karya lewat webinar. Ya, akan saya sampaikan ya. Terima kasih Pak Ketua. Ya, intinya ini juga kebanggaan bagi saya, bagi kita semua tentu saja, dan kami utamanya di BGP yang bahkan GTK ya, yang memang diberi tanggung jawab untuk mengawal, salah satunya adalah komunitas belajar ini. Saya tadi sempat mendengar walaupun putus-putus, tapi saya mendengarkan bahwa ternyata di sini bukan hanya bergabung dari Kota Tual atau bahkan dari Maluku saja, ada dari Manggarai ya, yang jauh-jauh luar biasa, bahkan ada dari Gorontalo tadi ya. Ini semangat luar biasa, dan ini untungnya kami sudah memulai lebih awal, kalau tidak memang BGP menjadi tertinggal, dan itu semua digawangi atau didorong oleh Pak Alfi ya. Pak Alfi ini boleh katakan penggerak dan sudah menggerakkan ya. Jadi kalau cerita tergerak dan menggerakkan ya, inilah salah satu intinya. Jadi Bapak Ibu tadi ada satu pertanyaan menarik ya, saya apakah kemudian ini wajib untuk atau bahkan adakah misalkan sanksi ketika tidak memanfaatkan PMM ini ya. Yang pertama, bahwa platform Merdeka Mengajar ini sesungguhnya adalah fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan bagi seluruh guru, bukan satu guru saja, seluruh guru untuk belajar kurikulum Merdeka. Jadi kalau dulu ada kurikulum 2013, pola pembelajaran atau hukum pengetahuan pada berjenjang mulai dari ada instruktur nasional, kemudian instruktur provinsi, ada instruktur daerah, segalanya adalah Pak Alfi yang maka kurikulum mereka ini karena mereka tentu setiap guru diberi keleluasaan untuk belajar atau tidak belajar, mau belajar kapan, di mana, dan bagaimana caranya. Tentu itu diberi keleluasaan kepada guru. Tetapi konsekuensinya tentu adalah ketika Anda tidak belajar, Anda termasuk orang yang tertinggal. Kalau Anda mau belajar, apapun nanti misalkan tambah video, tambah segala macam, itu seperti tadi dipertanyakan dari Gorontalo tadi itu ciri-ciri orang yang memang ingin terus maju. Karena tidak ada jalan lain, kita semua harus tetap belajar. Jangan pernah berpikir, atau bahkan di antara sebagian besar guru kita di Maluku ini, itu ada yang berpikir bahwa itu apa belajar Merdeka, atau nanti ganti menteri, ganti juga, kan? Buktinya, begitu untuk Merdeka, atau kurikulum 13, begitu ganti menteri, ganti rezim, diganti juga. Tetapi saya ingin tanya sekalian di antara Bapak Ibu yang tidak sempat atau tidak sempat mendalami K13,
ya untuk 2013 dan sekarang dihadapkan dengan kurikulum merdeka, bisa nggak membedakan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka? Tentu tidak akan bisa. Demikian juga nanti ketika sudah kita susah payah belajar kurikulum merdeka dan ke depan akan berubah lagi, dan karena kurikulum itu memang harus berubah mengikuti zaman. Bagaimana bisa kemudian kita cerita tentang apa yang beda dengan kurikulum merdeka dan kurikulum depan, ya? Itu yang paling penting adalah Bapak sekalian, kita tetap ada dalam perubahan ini. Jangan sampai kita bagian dari hanya yang dalam kelompok yang apa yang mengaku saja atau bangsa pesimis saja, sementara kita tidak pernah belajar, ya. Jadi fasilitas ini disediakan oleh otoritas yang ada 6 strategi. Jadi bagian ini adalah bagian dari siasat. Pertama ada kelompok mereka mengajar, kemudian ada seri webinar yang seringkali saya lakukan dan itu bersama dan ya. Kemudian ada berbagi praktik baik, ya, ada narasumber berbagi praktik baik sudah dilatih, ya, walaupun masih ada beberapa yang belum menyelesaikan aksi nyatanya. Kemudian ada juga yang namanya helpdesk, Bapak sekalian juga bisa melalui helpdesk yang nomornya juga sudah disiapkan juga. Kemudian ada lagi yang namanya mitra pembangunan. Nah, itu berbagai fasilitas yang telah disiapkan. Salah satunya adalah platform Merdeka Mengajar. Di dalamnya ini ada nanti komunitas pelajar. Nah, komunitas belajar itu ada yang ketiga. Jadi di antara 6 itu ada satu adalah komunitas belajar. Walaupun ini komunitas belajar ini diurutkan 3, tapi yang paling penting di situ. Karena melalui komunitas belajar inilah betul-betul akan lebih mendalami kurikulum merdeka itu. Salah satunya dengan cara berbagi, gitu ya. Nah, apakah kemudian ada sanksinya? Memang tidak ada sanksinya, sebenarnya sampaikan oleh Pak Abdul tadi. Tapi reward itu pasti, ya. Reward itu pasti. Misalkan dalam beberapa waktu ke depan, kami sudah merancang beberapa kegiatan yang nanti melibatkan komunitas belajar. Ya, kita akan hadirkan, misalkan kita akan berikan penguatan, kita akan berikan pendampingan. Siapa yang komunitas belajar akan kami ajak? Tentu saja komunitas yang salah satunya adalah komunitas belajar Bang Nanan ini, yang tentu saja sudah menunjukkan bukti, ya kan? Itu termasuk salah satu adalah komunitas belajar yang telah diinisiasi oleh Pak Alfi yang baru 1 tahun sekolahnya tapi sudah luar biasa, ya. Aksi nyatanya sudah melibatkan begitu banyak orang, ya. Bahkan Kadis sudah ikut buka juga, itu luar biasa. Kemudian juga demikian, nanti juga kami ada kegiatan-kegiatan webinar yang nanti akan melibatkan para guru. Siapa yang akan kami undang? Tentu saja adalah yang selama ini aktif bersama kami melalui webinar. Nah, ini bukan berarti kami tidak adil, tetapi sesungguhnya kalau kita menuju adil itu adalah ketika kita mengutamakan yang ingin maju, ketimbang kemudian menghabiskan waktu untuk mengajak para guru kita yang memang tidak ingin maju, walaupun nanti pada akhirnya mereka itu juga tetap bagian dari perhatian kita. Dan jadi Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati, tentu saja akan ada, ya, akan ada reward, ya, walaupun itu ya tidak saat ini, tapi ke depan, apalagi saat ini telah berdiri atau ini namanya balai guru penggerak. Jadi balai guru penggerak, ya. Balai guru penggerak ini adalah balai guru yang bukan hanya menggerakkan guru penggerak saja, tetapi semua guru, termasuk yang dalam semester. Balai guru penggerak atau BGP adalah rumah bagi setiap guru, karena tugas dan fungsinya adalah melakukan pengembangan dan pemberdayaan kompetensi guru, calon kepala sekolah, calon pengawas, dan pengawas termasuk pendidik lainnya. Demikian guru penggerak, balai guru penggerak ini itu sesungguhnya adalah rumah bagi Bapak Ibu. Jadi kalau kita memposisikan diri di setiap provinsi itu, terutama di Maluku, walaupun saya ingin menyampaikan bahwa balai guru penggerak ini adalah dari Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu diperhadapkan dengan persoalan dengan masalah apapun, itu berkaitan dengan pemberdayaan Bapak Ibu atau warna menjaga peningkatan pengembangan kompetensi,
silakan komunikasikan kepada kami. Bapak Ibu Kepala Ibu Negara tempat Bapak Ibu lalu menyampaikan aspirasi yang kemudian kalau bisa kami fasilitasikan akan kami fasilitasi. Kalau usulan itu cukup baik untuk kita respon dan bisa bermanfaat untuk kami guru, itu juga akan kami respon secara cepat. Itu yang walaupun kami adalah lembaga baru yang baru berdiri dan alhamdulillah baru 2-3 hari kemarin itu BIPA kami itu diterbitkan, dan tetapi kesepakatan kami juga sudah kami tunjukkan melalui ya podcast yang didampingi oleh Pak Alfi, ada podcastnya, ada juga webinarnya. Silakan Bapak Ibu bisa juga ikut bergabung melihat di sana. Kalau misalkan Bapak Ibu inginkan ada narasumber yang hebat yang kira-kira itu bisa menjawab semua kebutuhan sekalian, silakan disampaikan akan kami terbitkan ya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan durasi video. Tadi yang masalah video tadi sempat ditanyakan oleh Pak dari Manggarai ya. Ini Bapak sekalian sudah ditetapkan 200 kurator. Itulah yang akan ditugaskan, akan dilatih oleh Kementerian dalam hal ini Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan untuk mengkurasi, melihat video-video yang ada yang sudah diupload melalui TNM. Nanti akan ditandai mana yang kira-kira layak atau perlu diperbaiki, ya, perlu didampingi terkait dengan videonya. Jadi itu ini juga bukan berarti bahwa akan membatasi karya dari Bapak Ibu. Jadi yang paling penting adalah silakan Bapak Ibu berkarya sebanyak mungkin. Lebih baik salah daripada sama sekali tidak pernah berkarya. Salah atau mungkin kurang itu bisa diperbaiki, bisa didampingi untuk dijadikan menjadi lebih baik. Ketimbang kemudian sama sekali tidak pernah mengunggah apapun, ya. Tidak pernah mengunggah apapun, itu lebih baik mengunggah walaupun ada kekeliruan, ada kekurangan, ketimbang tidak pernah sama sekali. Jadi itu sekalian, saya kira ini memang situasinya tidak optimal untuk kita berdiskusi, tetapi sekali lagi saya mungkin mengucapkan selamat buat komunitas belajar keamanan Bok-Bok ini. Mudah-mudahan ini semakin maju, ya, semakin mantap ke belakang, semakin banyak pengikutnya, ya, terus berkomunikasi dengan komunitas-komunitas yang lainnya, dan insya Allah nanti BGP akan hadir untuk menjadi fasilitator, menjadi penghubung Bapak Ibu sekalian dengan bukan hanya antar komunitas belajar di Maluku saja, tetapi bisa dihubungkan dengan komunitas belajar secara nasional, dan tunjukkan bahwa kita orang Maluku juga bisa. Dan itu sudah dibuktikan bahwa kitalah yang mengajarkan orang Papua hebat, ya, orang Papua yang sekarang pendidikannya sudah di papan tengah dan kita tetap masih di bawah. Inilah saatnya, momennya yang bisa kita manfaatkan, dan saya kira orang Maluku dalam catatan sejarah membuktikan bahwa kitalah juga bagian dari pendiri negara ini. Guru-guru kita lah yang paling hebat yang kemudian juga andil dalam 8 provinsi, ya, yang melahirkan Indonesia. Kita tidak perlu berhati-hati dan tidak perlu semacam kalau terjadi kita hebat, ya, hanya saja kita kesempatan regulernya untuk menunjukkan siapa kita, ya. Saya kira dari walaupun dalam pendidikan hari ini, ya, satu hal saya tegaskan Bapak Ibu sekalian, BGP akan selalu ada. Silakan kawan kita akan ketika tentu saja semampu kami, kalau tidak sempat bisa kita selesaikan di tahun ini, tahun depan kita atur lebih baik lagi. Semakin banyak masalah, semakin banyak usulan, semakin banyak kritikan dari Bapak Ibu sekalian kepada BGP, itu semakin menunjukkan betapa dibutuhkannya BGP. Kalau misalkan sudah tidak ada masalah, untuk apa lagi BGP? Saya kira satu orang yang akan mengusulkan BGP segera dibubarkan kalau kemudian sudah tidak ada lagi masalah, tidak lagi usulan-usulan dari Bapak Ibu. Saya kira begitu yang saya sampaikan. Bapak Ibu dari
khusus sekali. Ini benar biasa dari ITB yang jauh dari lainnya akan saya sampaikan kepada para PGD, kalau para PGD ITB ya. Kalau perlu kita implementasikan untuk segera di ini juga di PGD masing-masing. Nanti kita beli nama-nama beberapa yang di PGD di provinsi lain di share ke saya agar ini diberikan perhatian oleh BGP di mana beberapa tadi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Maaf sudah lama saya kira. Sampai ketemu di secara luring dalam waktu dekat Pak. Insya Allah siap. Ya, ditunggu, mudah-mudahan sehat selalu seluruhnya ya, kita ketemu juga. Siap. Terima kasih Pak Alfi. Ini belum sempat kita Terima kasih pindah Pak. lagi pagi. Terima kasih. Ya. Semoga Terima kasih. selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan dan kembali Ya. ke Ambon. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada Kepala Balai Guru Penggerak Maluku yang sudah menjawab pertanyaan serta memberikan motivasi dan semangat dalam kegiatan webinar ini. Oke, baik Bapak Ibu. Lanjut Ibu. Ya, baik. Baik, hadirin Bapak Ibu peserta webinar Komunitas Belajar Panganan Buk-Buk dalam mengimplementasikan Platform Merdeka Mengajar Provinsi Maluku 2022. Dari materi kedua ini ada kesimpulan yang kita rangkum diantaranya satu, PMM atau Platform Merdeka Mengajar dapat digunakan sebagai bahan untuk mengajar para guru dan dimudahkan dengan perangkat ajar yang ada di platform tersebut. Selanjutnya, platform Merdeka Mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak yang tadi Bapak Alfi sudah bilang bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar. Itu. Dan hadirin, tidak terasa sudah di penghujung acara. Demikian acara webinar Komunitas Belajar Panganan Buk-Buk dalam mengimplementasikan Platform Merdeka Mengajar Provinsi Maluku 2022. Sebelum menutup acara kegiatan ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita dapat hingga bermanfaat dalam kegiatan webinar ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih dari pihak partisipasi dalam kegiatan ini, khususnya penyelenggara SD Negeri 34 Tua Provinsi Maluku. Saya Nadiro mewakili pihak penyelenggara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam proses acara berlangsung. Kami meminta maaf sebesar-besarnya. Kami pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk semua. Terima kasih Pak Kepala, terima kasih Pak Alfi. Terima kasih. Nur dari mana? Terima kasih. Jangan lupa isi absen Dari Bapak Ibu. Maluku. Terima kasih. Dipersilahkan dari salam udara Dari Maluku. Jawab Pak Jabar. Dari Nur dari mana? Mohon izin. Insya Allah Pak, ditunggu di komunitas SD. Siap. Baik. Siap. Ya. Kita sudah ketemu secara daring namun belum touring, jadi insya Allah mudah-mudahan Ya, siap. kita ketemu touring. Ketemu di Tuan, insya Allah tanggal 22. Insya Allah. Siap. Kepala Siap. sekolah. Kepala sekolah saya Pak. Siap, Pak Kecek. Mohon izin sampai ketemu ya. Kebetulan ini Siap. siap-siap mau boarding lagi. Ya, iya, siap. Amin amin. Oke. Selamat semoga Baik. sampai tujuan. Amin, amin. Ya, amin.
kasih Bapak Ibu semua peserta Iya. webinar ya. Sampai ketemu di webinar kami selanjutnya ya. Jangan keluar dari grup WA, tetap dalam grup WA agar mudah mendapatkan informasi dari komunitas belajar kami. Terima kasih ya. Kami ucapkan buat Bapak Ibu seluruh- izin keluar.